Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dituntun oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di rumah Allah ini. Insyaallah semuanya sehat walafiat, jasmani dan rohani insyaallah. Selanjutnya kita akan mengkaji pertama surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Kemudian yang kedua surat Al-Fatih ayat 1 sampai 4. Judulnya adalah Al-Fatih atau An-Nasr. Dalam kelompok ayat-ayat ini ada kalimat Al-Fatih, ada juga kalimat An-Nasr, Nasrullah, yang intinya tentang kemerdekaan, tentang merdeka. Alhamdulillah bangsa kita, negara kita sudah merdeka. Yang keberapa? 80 tahun merdeka. Ramanto merdeka. Merdeka tenan burung jane. Mari kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, untuk tahsinnya antara da dan ja panjang ja 1:3, 2 harokat 6 harokat. Idza biasa dawane panjangnya idza jaa, janya panjang banget ya, jadi 1:3. Apabila ada panjang ketemu alif atau hamzah dalam satu kata, dalam satu kalimat bahasa Arabnya, satu kata, maka wajib dibaca panjang, namanya wajib muttasil. Ya, mat wajib muttasil dalam ilmu tajwid itu. Wal fathu dibaca lemah, wal fath wal fath apabila waqaf berhenti, 2 huruf dari belakang itu mati atau sukun, dibaca lemah. Wal fath lemah, tidak wal fath, enggak. Wal fath haknya tetap tambah tapi pelan. Wal fath. Wal ngasri, 2 huruf dari belakang disukun, dibaca wal asr lemah. Wal fajri, wal fajr roknya tetap, jangan wal fajr. Salah, wal fajr. Inna anzalnahu fi lailatil, roknya tetap kelihatan tapi pelan. Jangan lailatil qad, lho kok rok hilang. Ya, jangan lailatul qad.
qadir tapi pelan, qadir. Lemah. Paham nggih? Nggih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mangga. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tulisannya wastaghfirhu. Dua huruf dari belakang disukun atau mati. Firhu. Roknya disukun. Maka membacanya lemah, wastaghfir. Lemah tapi wastaghfir. Tidak boleh wastaghfiruh. Kalau wastaghfiruh merubah harokat. Roknya disukun kok firuh. Ya wastaghfiruh, saya mendengar wastaghfiruh. Ya enggak benar. Wastaghfir. Atau ada yang baca kadang wastaghfir. Loh, ngilangi hak iki. Ya wastaghfir. Jangan wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Monggo. Sama seperti Allahu akbar walillahil hamta hilang dalil salah. Tulisannya walillahil hamdu. Ya hamd. Walillahil hamd. Jangan ham. Dalilnya kemana? Walhamdu ya. Ya, itu cara membaca untuk wakaf ya, tan wakaf. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Wa yansuraka Allahu nasran azizah.
huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim. Liyazdadu imanam walillahi junudus samawati wal ard. Ini sama wal ard lemah. Wa kana Allahu aliman hakima. Kita renungkan maknanya dan tafsirnya tentang Al-Fatah dan An-Nasr. Al-Fatah itu merdeka atau terbuka. Al-Fatah. Nasrullah itu pertolongan Allah. Nasrullah, An-Nasr pertolongan Allah. Adakah hubungannya? Ada. Merdeka itu pertolongan Allah. Yakin enggak? Indonesia merdeka itu karena pertolongan Allah. Yakin enggak? Yakin. Ya, dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu yang nulis pahlawan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea berapa? 3. Ya, alinea 3. Jadi pahlawan dulu mengakui bahwa merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita sekarang tinggal memperingati kemerdekaan kok tidak meyakini bahwa merdeka itu rahmat Allah, pertolongan Allah, kebangetan. Wong pahlawan saja yang merasakan, yang memperjuangkan saja meyakini bahwa merdeka itu adalah nasrullah. Bahasanya jenengan ndelalah. Ndelalah itu nasrullah. Mengapa? Dengan renungkan itu. Ceritanya Indonesia itu dijajah Belanda berapa tahun? Wah, 350 tahun. Ulalalah. Mulai mbah sanggah wareng utek-utekan ya. 350 tahun. Siapa yang mengusir Belanda dari Indonesia? Apakah rakyat Indonesia? Enggak. Belum. Siapa yang ngusir? Jepang. Terjadi perang dunia kedua. Jepang negara kecil tapi yo kendel, berani. Musuh dengan negara-negara sekutu. Jepang musuh sekutu. Sekutu itu kan gabungan. Gabungan mana? Ada Amerika, Belanda, Inggris, Prancis, macam-macam negara-negara besar bersatu perang dengan Jepang. Elok kan Jepang ya. Dan Jepang sempat mengusir Belanda dari Indonesia. Belanda kelompok sekutu. Waktu itu Jepang menang delo kan gitu ya. Maka Indonesia diambil alih oleh Jepang selama 3,5 tahun. Jadi tahun 1942 Jepang mengambil alih Indonesia. Udah, Jepang jajah Indonesia.
Kemudian siapa yang mengusir Jepang dari Indonesia? Apakah rakyat Indonesia? Belum mampu Indonesia. Ya, belum punya bom. Senjatanya masih bambu. Elok-eloknya bambu ya seperti itu. Masih bambu. Tapi siapa yang mengusir Jepang dari Indonesia? Ya sekutu. Ya, tahun 45 bulan Agustus, tanggal 8 Agustus, Amerika marah karena sekutu ngebom Jepang. 2 kota besar Nagasaki dan Hiroshima hancur. Nah, Jepang menyerah pada sekutu. Menyerah tanpa syarat. Maka mau tidak mau Jepang harus minggat ke Indonesia. Akhirnya Jepang keliwir-keliwir balinya negara nih. Ya, karena negara dibom oleh Amerika. Seharusnya Jepang menyerahkan Indonesia ke sekutu, ke Amerika kah, ke Belanda lagi kah? Mestinya gitu, wong Jepang kalah. Mestinya diserahkan ke sekutu. Tetapi Nasrullah delalah. Jepang minggat, sekutu belum datang, Belanda belum datang ke Indonesia. Kesempatan itulah Pak Karno dan Pak Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Jadi bukan karena iso ngusir Jepang, iso ngusir Londo, tapi kesempatan yang diberikan oleh Allah. Delalah memang Indonesia bisa merdeka. Nah, peristiwa kemerdekaan, merdeka itu punya makna yang sangat dalam arti cara kekuatan. Wah, iki cara balung sungsume langsung tegak, langsung kuat. Hanya karena merdeka. Jadi negara itu sudah merdeka, kedaulatan diakui dunia, gitu ya. Itu sudah punya kekuatan. Nah, maka merdeka itu sudah diakui oleh negara-negara. Siapa negara mana yang mengakui kemerdekaan pertama kali? Palestina. Yang ngasih wong Indonesia kok orang dukung Palestina ini orang ngerti sejarah, Pak. Indonesia masih terseok-seok itu ada negara di Timur Tengah yang langsung mengakui Indonesia merdeka dan langsung menjalin kerjasama dengan Indonesia. Palestina dan Mesir. Kemudian Malaysia, Mesir, Filipina kawan. Palestina dan Malaysia dan Palestina dan Mesir itu saudara Indonesia. Saudara kandung, lahirnya bareng gitu loh. Tapi sekarang Palestina terjajah. Nah, Indonesia mestine ya dukung Palestina. Apa orang rumangsane dhisik Indonesia merdeka itu yang memberi kekuatan spirit itu Palestina, Pak. Ya, berarti itu punya sejarah. Sudah, akhirnya Belanda datang tahun 49. Nah, tapi kita sudah punya kekuatan, Pak. Ya, sudah merdeka. Ya, melawan Belanda sudah berani, Pak. Maka terjadilah perjanjian kan gitu ya. Perjanjian itu penting. Nah, di sini dalam ayat-ayat ini hampir sama, Pak. Jadi kemerdekaan itu memang sangat berharga. Dalam sejarah Islam ada 2 tonggak sejarah yang seperti memproklamasikan kemerdekaan. Yang pertama surat Al-Fatah ini dalam tafsir banyak ditafsirkan terkait dengan perjanjian Hudaibiyah. Pernah mendengar perjanjian Hudaibiyah? Terjadi pada tahun 6 Hijriah. Jadi setelah Nabi diusir dari Makkah, kemudian terjadilah peristiwa hijrah ke Madinah. Wow, hijrah itu sangat luar biasa, pengorbanan Nabi dan para sahabat, terus pokoknya ente-entean lah gampang itu. Semua keluarga, semua harta yang tidak bisa dibawa ditinggal semua.
sudah berjuang menuju ke Madinah. Karena apa? Di Mekah belum merdeka. Umat Islam masih dijajah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam hal apa? Utamanya adalah dalam hal agama, dalam hal dakwah. Jadi belum mengalami kebebasan, belum mengalami kemerdekaan saat di Mekah. Mengaku Islam saja terancam. Pemenang pengajian kayak gini, mengucapkan la ilaha illallah saja diancam. Wes pokoknya anggar muni la ilaha pateni, muni la ilaha illallah kejar, bunuh, diusir, ngeri itu. Nah akhirnya Rasulullah dan para sahabat yang mau akhirnya pindah ke Madinah. Selama 6 tahun di Madinah Rasulullah mengalami kemerdekaan. Madinah merdeka dulu. Ditandai apa? Bebas berdakwah. Dakwah di Madinah berhasil. Karena apa? Karena apa? Merdeka. Modal merdeka bebas itu Rasulullah bisa mengembangkan Islam dengan leluasa. Walaupun juga tetap ada tantangan dari kaum Yahudi, Nasrani yang ada di Madinah, itu kecil itu. Ya lebih merdekanya, lebih banyak merdekanya. Akhirnya Islam berkembang pesat. Dengan Islam berkembang pesat, maka perpolitikan Madinah juga maju. Ekonomi maju, budaya maju. Modalnya apa? Merdeka. Modalnya apa? Dakwah Islam. Ya, kalau merdeka, dakwah Islam leluasa, maju, Pak. Ya, maka disebutlah Madinah menjadi kota Al-Munawwarah. Bercahaya. Sama dengan Sragen. Sragen asri. Klaten bersinar. Boyolali senyum. Karanganyar tentram. Sukoharjo makmur. Tapi itu kan baru karep. Kota-kota itu baru punya cita-cita. Oh Sukoharjo biar asri kan gitu ya. Tapi kalau Madinah itu sudah bercahaya dulu baru disebut Al-Munawwarah. Bukan sekedar cita-cita, sudah maju dulu disebutlah Munawwarah. Itu kan artinya kota yang memang bersinar bercahaya. Kayak Klaten bercahaya itu Cilacap teman ya. Bercahaya. Munawwarah. Nah, 6 tahun maju umat Islam sudah kuat. Maka Nabi sepakat untuk menuju Mekah, kembali ke Mekah. Waktu itu baru akan melaksanakan umroh. Ajak para sahabat sebagian gitu untuk umroh. Tapi di tengah jalan dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak boleh. Nah, maka terjadilah perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah. Ya, terjadi perjanjian Hudaibiyah yang itu merupakan awal kemerdekaan. Banyak orang sahabat juga memahami bahwa itu kekalahan perjanjian Hudaibiyah itu. Tapi oleh Rasulullah itu dianggap kemenangan. Loh, apa bedanya ya? Rasulullah menganggap kemenangan, sementara orang awam waktu itu menganggap itu kekalahan. Maka banyak yang protes dengan perjanjian Hudaibiyah. Nah, bedanya Rasulullah dengan para sahabat itu, Rasulullah lebih berorientasi pada dakwah, pikirannya dakwah Rasulullah. Ora apa-apa kalah sik ning kok akhirnya menang gitu loh maksudnya. Rasulullah berpikir panjang. Isi perjanjian Hudaibiyah itu ada 4. Tapi jenengan renung kayak pertama ini yang mungkin dianggap kalah. Sekarang tidak boleh melanjutkan umroh. Tahun depan boleh. Itu tahun ngarep. Saiki bali pulang dulu. Ada sudah perjalanan Madinah ke Mekah, dihentikan perjalanan. Enggak boleh umroh. Saiki
tahun ini nggak boleh umroh, tapi tahun depan boleh, dengan syarat juga itu. Boleh umroh, tetapi tidak boleh nanti tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Bisa nggak umroh orang dari 3 hari? Bisa. 2 hari? Bisa. Umroh itu sehari, Pak. Ya, umroh itu sehari selesai. Nggak ada sehari, mungkin 5 jam, 6 jam selesai, atau mungkin 3 jam lah. Ambil mikot, ya. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Itu umroh. Jadi kalau Bapak Ibu mau umroh, kok pakai 9 hari, 12 hari, itu banyak tidak umrohnya. Umrohnya cuma sehari saja selesai. Nah, yang 8 hari nanti untuk belanja, jalan-jalan, ziarah ke Madinah, kan begitu ya. Nah, jadi Rasulullah hanya diberi waktu 3 hari umroh. Nanti tahun depan Rasulullah nerima itu kesepakatan itu. Rapopo saiki Bali. Ya, tapi betul besok merdeka tahun depan. Ya, para sahabat protes lah, udah sampai sini kok kan mulai loh. Kalah kita. Nabi enggak. Tahun depan kita kembali sini merdeka. Kita bisa mengajak teman siapa lebih banyak lagi. Kan merdeka. Ya, dan ada syarat yang kedua, kan tidak boleh bawa senjata. Berarti kan enggak apa-apa, perjanjiannya gitu berarti tidak akan perang. Damai, rukun, merdeka, itu berharga munggu Nabi dalam rangka untuk dakwah. Sebab bisanya dakwah leluasa itu kalau merdeka, bebas. Itu pertama. Ya, yang dianggap itu merugikan, tapi Rasulullah enggak, lebih menghargai kemerdekaan tahun depan daripada sekarang tidak merdeka gitu. Artinya apa? Orientasi Rasulullah ke masa depan. Ya. Kemudian isi yang kedua, ini yang sangat berharga. Kebebasan. Arab mlebu Islam boleh, neng ngikuti orang kafir juga boleh, bebas. Mlebu Islam monggo, Arab tetap kafir, musyrik monggo, nggak ada paksaan dan tidak boleh dihalang-halangi. Nerima nggak cara jenengan? Nerima nggak? Nerima, tenane. Nah, sekarang itu kita seakan-akan ada kesan kalau dakwah itu sama-sama bebas. Orang Kristen, Nasrani dakwah bebas, orang Islam dakwah bebas, Hindu, Buddha dakwah bebas. Islam kalah apa menang kira-kira? Kalah apa menang? Menang. Ada yang ragu-ragu ya? Ya, seakan-akan kita ini kalah, adu agama, keyakinan seakan-akan kalah. Padahal kita menang, Pak. Ayo bebas, kita sama-sama dakwah, sama-sama dakwah. Walaupun mungkin ada kesan orang-orang Kristen itu dakwahnya dengan harta misalnya. Ya memangnya orang Islam nggak bisa dakwah dengan harta. Nyatanya kalau tempat-tempat bencana dan sebagainya lebih cepat orang-orang Kristen yang datang memberi iming-imingan beras, ya, bantuan supermi dan sebagainya. Wong Islam do sewot toh. Islam do marah toh. Nah, mengapa orang Islam tidak juga begitu gitu loh? Ya kita dakwah dengan beras juga bagus. Kita dakwah dengan harta juga bagus kan? Menang di kira-kira. Kesannya kalau orang Kristen ini suge-suge, orang Islam kira-kira ngono pasane. Umat Islam kira-kira itu kan kesannya saja, mungkin orang patek dolomo mungkin. Tapi sebenarnya kalau lihat kedermawanan, nilai-nilai dermawan, nilai-nilai lomo mana kira-kira orang Kristen dan orang Islam itu? Kalau kita lihat syariatnya, aturan lomo gitu ya, dermawan, itu lebih banyak syariat Islam yang mengajarkan kedermawanan itu. Silakan dilihat di Kemenak. Di sana ada kasih namanya kasih zakat dan wakaf.
Orang Islam ada kasihnya, zakat dan wakaf. Orang Kristen juga ada. Tapi dilihat dari hasilnya, zakat wakafnya orang Islam dengan zakat wakafnya orang Kristen besar mana? Oh, besar Islam kok keren apa-apa. Ini orang sebelah kalau bersih deh pokoknya. Jadi kalau kita berlomba-lomba soal ngomong-ngomongan gitu ya, dakwah bilekal, dakwah dengan harta, kita menang pasti. Ya, jadi dermawan itu khas umat Islam. Gitu. Jangan dikira kalau ada istilah kasih, sayang itu wah istilah wong Kristen, enggak. Orang Islam pun harus kaya akan kasih sayang, betul enggak? Ngerungu nek kasih ngono wah Kristen kuwi. Kasih ibu Kristen kuwi. Ya, padahal kita boleh sah juga menggunakan istilah kasih sayang gitu. Oke, jadi kalau kita ini dibebaskan dakwah insyaallah menang lah. Ya, kita jangan membayangkan hanya di Indonesia gitu. Sekarang di Eropa, di Inggris sana. Yang dulunya dakwah dibatasi sekarang dibebaskan gitu karena wali kotanya London itu sudah Islam, maka perkembangan Islam pesat di Inggris. Alhamdulillah. Di negeri-negeri Eropa kalau itu diberi kebebasan dakwah, Islam boleh berkembang. Di Amerika itu misalnya tidak dibatasi. Saya yakin itu perkembangan dakwah Islam di Amerika, di Eropa akan berkembang pesat. Jangan khawatir kalau itu dibebaskan kita kalah, enggak. Insya Allah orang akan meyakini bahwa Islamlah yang benar. Kita tawarkan pada umat, ada masyarakat ya. Ini loh baiknya Islam itu. Jangan dibayangkan soal teroris. Amerika itu kan masih takutnya dengan Islam, masih ada kesan Islam itu teroris. Iya kan? Jadi masih banyak yang takut dengan Islam, Islamfobia gitu, ketakutan dengan Islam. Melihat orang berjenggot saja sudah teratapan, Pak. Wah, itu mesti orang Islam, mesti teroris, jenggotan. Belum tahu di balik jenggotnya itu penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Harusnya kan begitu. Ya, itu isi yang kedua. Kemudian yang ketiga ada isinya itu soal tawanan atau soal yang pemuda yang ditangkap oleh orang Islam di Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sedangkan yang ditangkap di Mekah orang Islam tidak usah dikembalikan, urek tuh. Urek, tapi ya nggak apa-apa. Rasulullah nerima itu. Orang Islam yang di Mekah ditangkap, ditahan, ya itu tidak usah dikembalikan. Nih wong sing kafir Quraisy yang ditahan di Madinah kon baleke coba. Tapi mengapa itu diterima oleh Rasulullah? Perjanjian itu. Nah, bagi Rasulullah itu kemenangan. Rapopo baleke wong kafir iki. Aja ya dijak Islam menteles kok. Tapi yang Islam di Mekah nggak usah dikembalikan. Untuk apa? Untuk tes keimanannya. Kalau di Mekah dia tetap Islam, bagus itu. Kalau di Mekah dia masih bisa mempertahankan imannya, wow, luar biasa. Biar saja di sana. Apalagi kalau dibebaskan, dalam arti dibebaskan ora usah dikembalikan Madinah tapi hidup bebas di Mekah. Wis iso dakwah no malah. Mungkin Rasulullah begitu. Nggak usah dikembalikan, nggak apa-apa. Biar orang Islam yang di sana biar mau bisa berdakwah di sana. Itu isi perjanjiannya semacam itu. Ada lain lagi ada. Nah, itu dinilai dari Rasulullah dari sisi apa? Dari kemerdekaannya, bebasnya itu. Dan akhirnya perjanjian itu berjalan 1 tahun. Ternyata dilanggar oleh orang-orang kafir. Rasulullah sudah komitmen loh perjanjian, sudah taat loh
Karena ternyata Rasulullah melihat dari sisi lain dakwah tadi loh. Bareng perjanjian kok Islam berkembang pesat ini. Kok banyak orang yang masuk Islam. Waduh. Akhirnya dilanggar. Yang setahun mestinya umroh nggak boleh umroh. Ya sudah, karena dilanggar gagal kan gitu ya. Setahun berikutnya pada tahun 8 Hijrah Rasulullah siap ke Mekah tapi siap perang. Nganyel ke wong kafir Quraisy. Macam-macam orang ngertian wong Islam Madinah iki wis kuat orang ngerti aja. Makanya Rasulullah dengan para sahabat siap senjata. Ayo sekarang kita masuk Mekah perang menghadapi orang-orang kafir. Rumasane ini saya kaya dhisik wae ya. Persiapan perang untuk kembali ke Mekah tahun 8 Hijrah. Maka sampai di Mekah ternyata tidak terjadi perang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dengan pertolongan Allah kota Mekah merdeka. Menang lah. Disambut dengan baik wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, tandanya merdeka apa? Banyak orang Islam, banyak orang kafir yang berbondong-bondong masuk Islam. Itulah tanda merdeka. Terbukalah kota Mekah atau disebut dengan Fathul Mekah. Itu hasil dari perjanjian Hudaybiyah mergo dilanggar. Ya, akhirnya Rasulullah siap perang ke Mekah tapi ternyata tidak ada perlawanan. Dengan damai ya, dengan damai kota Mekah merdeka. Mengapa bisa merdeka? Karena idza jaa nasrullah. Karena pertolongan Allah. Ya, jadi merdekanya kota Mekah kemudian berbondong-bondongnya masuk Islam itu sebenarnya bukan semata-mata jasa Rasulullah. Long siap perang apa? Iya kan? Siap perang kok terus jebulane balung petel. Mau kok terus do berbondong-bondong masuk Islam itu sapa sing ngajak? Ya kan kita kan di luar dugaan. Berarti masuknya Islam bukan karena ajakan Rasulullah. Tapi memang karena nasrullah, karena pertolongan Allah. Jadi kita dakwah, Rasulullah dakwah itu ya sebagai perantara. Tapi soal hidayah hanya Allah lah yang memberikan hidayah. Ini harus diyakini begitu. Kalau misalnya pengajian ini banyak, jamaahnya banyak gitu. Itu bukan karena dakwahnya mubalek, bukan karena dakwahnya kok. Dia tuh punya peran betul lah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki memberi hidayah ya sudah menteles lah. Buat tiap pagi pengajian tuh, renesan teko. Jenengan di sini ke sini itu karena dapat hidayah dari Allah, dipilih oleh Allah, dituntun oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Berbahagialah. Ya bukan karena orang, tapi insya Allah semata-mata karena hidayah dari Allah. Itu sejak zaman Nabi Rasul dulu juga begitu. Dakwah itu diingatkan itu bukan keberhasilanmu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kamu dakwah mengingatkan nih, yo kowe iki nggo dakwah loh. Kamu itu hanya mengingatkan loh. Fadzakir innama anta mudzakir loh. Lasta alaihim bimusaitir, soal dia sadar atau tidak bukan urusanmu. Bukan ranahmu, bukan kekuasaanmu. Tapi hanya dari Allah. Dan itu banyak kita alami dan saya buktikan. Saya melihat orang ini suaranya kok angel men, watos men. Krungu pengajian kok mengkap-mengkap dadane. Ana nggur kemropok, salat wis moh tok. Wah, iki angel iki aja. Angel iki didakwahi angel aja. Tapi kok yo mak pletis ngono kok mak pletis toh. Kok ngerti-ngerti kok nyang masjid terus sregepe ra jamak.
Ya, wis ngajak sapa gitu. Enggak kula karep kula dhewe lah. Dijak menteles bareng ora dijak kok mangkat ya. Itulah namanya hidayah. Ingat dakwahnya Nabi, misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dakwah ratusan tahun, enggak ada satupun orang yang ngikuti, Pak. 900-an tahun kan dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Tidak ada satupun, satu aja enggak ada, Pak. Semuanya kafir. Ya, maka dalam sejarah tidak ada umat yang seluruhnya kafir menolak dakwahnya Nabi kecuali umatnya Nabi Yunus. 100% kafir. Modok, Pak, satu pun nggak ada yang ngikuti Nabi Yunus. Elok tenan. Seandainya Nabi Yunus mutung ngono patut ra? Mutung patut enggak? Patut ning tetep salah, Pak. Ratusan tahun loh dakwah ditolak. Ya, ini ya jenenge Nabi ki ya menungso. Nabi Yunus mutung, Pak. Akhirnya lari dari masyarakatnya, tolak terus kok. Karena siji sing melu, akhirnya itu kisah Nabi Yunus di laut itu. Naik kapal terus diundi, akhirnya dicemplongi laut, akhirnya dimakan ikan itu, ditelan ikan itu. Barulah nanti dilemparkan ke pantai, baru sadar. Ya, kalau perbuatannya meninggalkan umat itu salah. Padahal wis 900 tahun dakwah rene wong gagas loh. Lunga kok ya salah coba. Akhirnya Nabi Yunus kembali keliwir-keliwir ke umatnya. Ternyata umatnya sudah 100% iman semua. Tidak ada umat yang 100% iman semua kecuali umatnya Nabi Yunus, Pak. Setelah Nabi Yunus lempar di laut tadi. Saya ulangi jadi tidak ada 100% yang umatnya Nabi itu kafir semua kecuali umatnya Nabi Yunus sebelum Nabi Yunus. Tapi setelah Nabi Yunus kembali itu 100% umatnya iman semua. Dan imannya dalam surat Yusuf ayat 48 atau berapa itu, imannya memberikan kemanfaatan bagi kehidupan umat di dunia dan di akhirat. Neng dunianya petok manfaatnya, di akhiratnya apa? Apalagi. Ya Pak ya, itu tentang hikmah merdeka. Jadi kita syukuri Pak merdeka itu. Dengan gimana caranya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dengan mensucikan Allah, bersyukur, bihamdika itu kan mensyukuri, memuji Allah dan bertobat, membaca istighfar. Caranya mensyukuri gitu. Gimana? Penjelasan kemarin mensyukurinya caranya gimana? Merayakan pengajian. Ya, ini upacara. Ya, balik masaran prai ya. Karena hari Ahad upacara bendera Islam apa ning aja terus lahiran pengajiane kan gitu ya. Ya memperingati mungkin malamnya ya resep ya ada pengajian lah ya. Sekarang sudah usum Pak. Saya menolak banyak itu. Ya ngisi pengajian malam 17-an bagus. Ini berarti sudah ada fenomena bagus memperingati 17-an dengan pengajian, dengan thariqah, zikir. Ya, dengan zikir pada Allah. Monggo. Ora kok nggo awal teko akhir nggo lunjak-lunjak. Ora syukuran kuwi ning kufuran syukuran. Ya, dan jangan seperti di daerah Sambi Boyolali itu saya pernah ngisi pengajian malam 17-an gitu. Tak lem-lem elok-elok. Wah, ini ya kayak gini nih, 17-an nganggo pengajian. Hadir semua, Pak. Satu masyarakat teko kabeh hebat ya. Ning sebulane Pak, anu apa? Niki pun kesepakatan apa? Kesepakatan pripun? Gentenan. Tahun ini pengajian, tahun jengben campur sarinan. Waduh aku. Hari ini pengajian kudu teko kabeh, sampean campur sarinan yo kudu teko kabeh. Lah remo Pak iki. Kompromi yang enggak pas namanya, Pak, nggih. Janganlah gitu ya. Oke, kalau kebaikan ya kebaikan, istiqomah dengan kebaikan. Bapak Ibu, rasa ini saja, silahkan dibaca sendiri tentang merdeka dalam Islam itu.
Dan kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, kesehatan yang paripurna, bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, pembangunan seutuhnya, pembangunan lahir batin dunia akhirat. Sehat semua nggih? Ya semua. Alhamdulillah kula nggih sehat. Wangsul saking Mekah tak kira mati nek ora sida. Ya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat dan sehat insyaallah, mudah-mudahan tetap sehat gitu ya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal ngafafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barash wa junun wa judzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kirangipun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.